Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Mardohar mabawa na asiroha dohot na pasalihosa, tarodolhosama akahatana di paruhuman. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Sahabat yang diberkati Tuhan, tentu kita menginginkan keadaan yang mujur. Arti kata mujur adalah beruntung, bernasib baik, dan berbahagia. Ini bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini kita merenungkan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, serta yang melakukan urusannya dengan wajar. Bagaimana kita bisa menaruh belas kasihan? Bagaimana kita bisa memberi pinjaman dan melakukan urusan dengan sewajarnya? Yaitu dengan menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita terima dari Kristus, itulah yang kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita berikan kepada orang lain tentu adalah apa yang kita terima dari Tuhan. Bahkan jika kita sanggup memberi pinjaman kepada orang lain, itu semua berasal dari Tuhan. Melakukan urusan dengan sewajarnya artinya di bawah tuntunan dan pimpinan Tuhan. Jadi bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Maka di sanalah kita dikatakan mujur. Memberi pinjaman adalah bagian dari hidup yang sering kita hadapi. Terkadang kita menjadi peminjam, dan di sisi lain kita menjadi pemberi pinjaman. Alkitab tidak pernah menganjurkan orang-orang percaya untuk berhutang, melainkan memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dapat terjadi bila kita sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Sehingga karena ketaatan kita tersebut, kita dapat menerima berkat Tuhan secara melimpah. Jadi ada syarat untuk mampu memberi pinjaman, yaitu kita haruslah menerima kelimpahan berkat Allah. Yang dikarenakan ketaatan kita kepada firman-Nya. Hanya karena perbendaharaannya yang melimpah, yang telah dicurahkan kepada kita, yang memungkinkan kita mampu untuk memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan, dan memberilah dengan rela hati. Kita menyadari bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk berhutang, tetapi memberi pinjaman. Hal ini berarti kita dirindukan Allah untuk tidak menjadi tanda kutip budak, melainkan menjadi orang yang merdeka. Orang yang berhutang berarti kehidupannya secara tidak langsung terikat kepada yang memberi pinjaman atau bahkan diperbudak, diperhamba oleh yang memberi pinjaman itu. Situasi tersebut tentulah tidak mengenakkan bagi kita bila mengalaminya. Penting diingat pula, sekalipun Allah memberi perintah untuk memberi pinjaman, kita perlu bijak dalam memberi pinjaman. Jangan asal memberi pinjaman, apalagi mempunyai niatan tertentu dengan memberi pinjaman kepada orang lain sehingga ia terjerat karena sikap kita. Sudahkah kita menjadi pemberi pinjaman yang baik atau justru menjadi peminjam yang baik? Karena itu jadi pemberi pinjaman yang baik agar kita memperoleh kemujuran hidup. Dan lakukanlah urusan-urusan kita sewajarnya di bawah tuntunan dan pimpinan Tuhan. Andalkanlah Tuhan yang selalu memimpin kita, sehingga segala yang kita lakukan itu adalah karena belas kasihan sebagaimana yang kita terima dari Tuhan,
dan kita senantiasa di bawah pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita percaya kita dimampukan untuk melakukan itu dan tetap dalam koridor kebenaran Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menghidupi belas kasihan Tuhan, dan kami boleh melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Senantiasa kami di bawah pimpinan-Mu ya Yesus Kristus, di bawah pengendalian-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.